Suasana rumah mereka terasa panas. Burhan duduk di kursi dengan wajah muram, sementara Susi menunduk. Susi, aku udah capek banget sama kelakuanmu. Ini bukan pertama kalinya loh. Bang Burhan, jangan marah dulu. Sumpah tuh cuma teman, gak ada apa-apa. Temen apaan? Masa temen manggil kamu sayang? Pakai emot love segala lagi. Itu bercanda aja bang, orang emang suka begitu kok. Aku gak bodoh sus. Udah berapa kali aku maafin. Aku berharap kamu berubah. Tapi nyatanya makin parah. Tolong ya bang, kali ini aja lagi. Tolong kasih aku kesempatan. Aku janji bakal nurut sama abang. Aku udah gak sanggup sus. Aku kerja banting tulang tiap hari buat kamu. Buat rumah. Tapi kamu malah gini. Tolong bang, masih sayang sama abang. Aku gak mau pisah, gak mau. Sayang kok begitu caranya. Ngapain kamu chat laki-laki di belakang aku? Ya aku hilaf bang. Aku janji kok gak bakal ulangin lagi. Dari kemarin juga janji, tapi ujungnya sama aja. Aku yang selalu kecewa. Gak ada gunanya kalau terus nunggu kamu berubah. Jadi, abang mau ninggalin aku? Iya, maaf. Kali ini aku gak bisa bertahan lagi. Kita selesai aja, sus. Ya Allah bang, kok tega banget ngomong begitu? Abang gak kasihan sama aku. Aku udah banyak maafin, tapi kamu gak pernah belajar. Bang, aku nyesel banget. Aku tahu aku salah. Tolong jangan ceraiin aku. Udah terlambat, aku gak mau hidup kayak gini terus. Aku butuh ketenangan. Jangan bang, takut aku sendirian. Gak tahu harus gimana. Sus, hidup ini pilihan, dan kamu udah pilih jalanmu. Sekarang terima akibatnya. Beberapa hari setelah perceraian itu, Susi pun kini hidup sendiri. Ia mencoba menikmati harinya, meski terasa sepi. Siang itu, ia ke warung kecil dekat rumahnya. Susi, mau beli apa? Beli apa ya? Instan aja lah bu, lagi malas masak. Ya udah. Gimana sus? Hari-harinya jadi janda sekarang gimana? Ah, Bu Mira, jangan latih gitu deh. Aku lagi bad mood. Gak ngeledek kok, cuma nanya. Kan orang baru cerai itu biasanya banyak yang murung. Ya emang aku lagi murung bu, rasanya hampa banget, semua serba sendiri. Ya jelas, orang Burhan itu sabarnya luar biasa. Kamu aja yang bisa jaga dia. Ya aku kira dia bakal terus maafin aku. Ternyata kali ini dia beneran tega. Nyatanya, penyesalan selalu datang belakangan kan? Kau pikir mana bisa sabar kayak Burhan? Sore itu, Susi sedang memotong kukunya di teras rumahnya. Dari kejauhan, terlihat Deden. Dia pun melambai dan tersenyum, malah menghampiri Susi. Wah, Susi, potong kuku sambil bengong aja. Ah iya Den, lagi merasa aja masuk rumah, bosan banget. Nanti di sini aja, sambil potong kuku. Aku bisa tebak, pasti kamu kesepian ya sekarang. Soalnya udah gak ada Burhan di samping kamu. Iya Den, rasa tuh hampa banget. Tiap malam sepi, tiap hari gak ada temen ngobrol. Bener-bener beda dari biasanya. Ya namanya hidup kan berubah. Aku juga ngerasain hal yang sama. Jadi duda itu ya rasanya kosong. Gak ada yang ngurus, gak ada yang nyambut pulang. Aku gak kebayang sih sebelumnya. Tapi sekarang setelah ngalamin sendiri, ternyata jadi janda tuh berat banget ya. Semua dilakuin sendirian. Kita sama-sama sendiri, mau gak temenan? Jadi kalau lagi suntuk bisa ngobrol atau keluar bareng gitu. Hah? Mau? Serius nih Den? Aku lagi butuh hiburan daripada tiap hari kepikiran soal cerai. Nah gitu dong, jangan murung terus. Hidup ini harus dinikmati. Kapan-kapan aku ajak kamu jalan deh, biar kamu gak jenuh di rumah aja. Tapi Den, aku kan janda nih, gak punya penghasilan. Jadi kalau jalan-jalan ntar gak bisa keluar duit lah aku. Kamu jangan keberatannya kalau harus bayarin. Tenang aja sus, aku juga bayarin semuanya. Toh duitku juga ada buat bikin kamu senyum aja. Wah, tahu nggak? Jarang loh ada laki-laki yang ngomong gitu sama aku. Ya kan kamu cantik. Siapa sih yang gak mau dekat sama kamu? Aku aja ngerasa beruntung bisa ngobrol gini. Ih Deden mah bisa aja. Janji ya beneran ajak jalan. Aku bukan tipe yang suka PHP. Aku kalau janji pasti aku lakuin kok. Beberapa hari kemudian, Susi merasa bosan lagi di rumah. Perutnya lapar, tapi ia malas masak. Akhirnya, ia pun pergi ke warung bakso. Bang Maman, aku lapar banget nih.
pengen makan bakso, tapi lagi nggak ada duit. Boleh ngutang dulu nggak? Hehe, buat kamu mah nggak usah ngutang sus, makan aja gratis. Anggap aja traktiran aku. Aku seneng kok kalau kamu makan di sini. Hah? Serius bang? Makasih banyak ya. Nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Apalagi kamu orangnya ramah, bikin aku betah ngobrol. Rama tapi sering ngutang ya bang. Aku juga malu nih sebenarnya. Beda dong, kamu mah spesial, nggak sama kayak pelanggan lain. Aku punya rasa simpati sendiri sama kamu. Aduh bisa aja mamaman. Kalau gitu makan dulu. Aku duduk di sini aja nemenin ngobrol biar nggak sepi. Wah boleh nih, gue malah seneng ditemenin. Gak rasa sendiri gitu. Ngomong-ngomong sos, aku boleh nanya nggak? Kenapa sih bisa cerai sama Burhan? Padahal setauku dia orangnya baik. Iya bang, Burhan emang baik. Tapi dia tuh kurang banget perhatiannya sama aku. Di rumah, aku kayak dianggap sering gak ada. Kurang perhatian? Gimana maksudmu? Bukannya dia selalu pulang kerja tepat waktu ya? Pulang iya, tapi kalau di rumah cuma diem, gak pernah ngobrol. Aku berasa kayak tinggal sama orang asing. Terus ya, Soldi juga pelit banget. Wah, masa iya? Aku kira dia orangnya dermawan. Soalnya aku lihat mukanya kalem, gak nyangka juga. Iya bang, udah lama ngerasa kayak gitu. Tak kenapa, dari dulu aku jarang banget loh ketemu cowok yang royal. Lalu aja perhitungan. Waduh, kasihan banget kamu. Padahal perempuan kan pengennya disayang, diperhatiin, dikasih cukup buat hidup enak. Iya bener bang, aku juga pengen lo ngerasain dimanjain. Tapi sampai sekarang dapetnya bisa kayak gitu. Kalau sekadar jajan mah gampang sus. Aku bisa kok bantu kamu. Gak masalah keluar duit kalau bikin kamu senang. Wah serius bang? Ih bang, jangan bikin aku GR. Aku lagi beneran loh kalau butuh sesuatu. Ya jelas serius, apalagi kalau ceweknya si cantik kamu. Aku malah seneng kalau bisa dekat sama kamu. Wah beneran ya bang? Jangan cuma manis di mulut. Silakan, aku siap kok. Kamu tinggal ngomong aja, aku bakal usahain. Hari demi hari berlalu. Pagi itu, Fusi beli banyak belanjaan dari warung Bumira. Isinya bermacam, kebutuhan dapur, mulai dari minyak, gula, beras, bahkan cemilan. Wah, Sus, biasanya kan kamu cuma beli seadanya. Sekarang kok tiba-tiba borong nih? Ya namanya hidup, Bu. Kan di atas, kan di bawah. Betulan sekarang ada rezeki lebih. Jadi sekalian aja lah, beli banyak biar nggak bolak-balik. Rezeki lebih dari mana? Kemarin lo nggak punya duit tuh, tiba-tiba bisa belanja segini. Aneh juga loh. Bu, nggak usah kepo banget deh. Pokoknya adalah jalannya. Hidup ini terus pintar. Kalau nggak pintar, ya kita yang rugi. Aku dengar-dengar nih ya, katanya kamu sekarang dekat sama si Deden terus si Maman. Jangan, duit yang kamu pakai dari mereka ya. Yuk. Hahaha, iya Bu, kan udah aku bilang itu harus pinter, jangan pakai kesempatan. Astagfirullah Sus, gila kamu. Kukira kamu bakal insaf lo setelah cerai sama Burhan. Ternyata malah tambah nekat aja kelakuanmu. Udahlah Bu, nasihatin aku. Capek dengerinnya, kayak gimana enak. Gak kerja capek, tinggal manis dikit, duit ngalir. Ya ampun Sus, sadar gak sih sama omonganmu itu? Gila kamu rupanya. Santai aja Bu, udah kerja, baca capeknya doang, hasilnya gak seberapa. Kata aja ibu sendiri, tapi udah jaga warung dari pagi sampai malam, untungnya juga gak seberapa kan? Jangan itu dong ngomongnya, hasilnya gak gede, tapi halal ini. Aku bisa tidur tenang, gak rasa was-was, gak ada rasa takut dosa. Ya itu pilihan ibu sih, kalau aku mah analisis aja. Penting sekarang aku hidup enak, bisa belanja, makan apa aja yang aku mau. Pengen harga diri Sus, kamu gak mikirin tuh, perempuan tuh harus agak martabat lah. Alah Bu, aku minta sama mereka nggak kasih tuh sukarela. Aku mah cuma terima aja, rezeki itu namanya. Alah, jadi bolak-balik deh. Juga kamu ngerayu mereka tuh, gimana kelepek-kelepek. Makanya nggak keluar duit buat kamu. Ya kalau aku juga ngerayu, emang salah aku. Itu kelebihan Bu, setiap orang dengan cara masing-masing tuh buat bertahan hidup. Ya Allah, kamu tuh emang ya jagoin tipu daya. Serah deh Bu, mau bilang aku gimana. Mau ibu penipu, perayu, peduli. Yang penting sekarang hidup nyaman. Hati-hati ya Sus, dia muntar. Gak makin berbahaya loh kayak gini. Main-main sama laki-laki demi uang, ujungnya bisa celaka. Ah Bu, jangan bikin serem deh. Kalau aku cantik ya aku aman. Laki-laki pasti selalu ada buat aku. Semoga aja kamu cepat sadar sebelum terlambat.
Lah aja nanti. Hari itu, Susi pergi ke rumah Deden. Tapi ternyata rumahnya kosong. Dengan wajah sedikit kecewa, Susi akhirnya memutuskan untuk menuju ke warung Maman. Di sana, Maman masih sibuk hendak membeli bakso. Dia pun memilih masuk lewat pintu belakang. Loh, Susi, aku kira maling tadi. Bikin kaget aja. Maaf ya bang, langsung di depan. Rame banget, di belakang aja. Lagian aku kan tamu spesial. Haha, iya kalau kamu mah memang beda. Bang, aku perhatiin hari ini kamu banteng banget loh. Iya pas banget, kulitmu juga kelihatan cerah. Bisa aja kamu. Padahal dari tadi aku sibuk keringetan ngeladenin orang. Mana mungkin kelihatan ganteng. Keren loh, gak bohong aku. Lu kalau kelihatan gitu, kelihatan maco. Mau laki-laki loh, punya roh kayak kamu. Waduh, kamu juga kayak biasanya cantik banget. Dasar abang, terbang rayu balik. Ya bener toh, aku nggak bohong. Kamu memang punya pesona sendiri. Nggak heran kalau banyak yang suka. Ngomong-ngomong, dagangan lancar gak hari ini bang? Ramai banget kan tadi? Ya agak sepet sih. Berapa orang masih suka ngutang. Tapi gara-gara lihat kamu nongol di sini, rasanya langsung seger lagi nih. Kayak dapet semangat baru. Berarti aku bawa hoki ya kalau datang ke sini. Iya dong. Kalau ada kamu, rasanya dagangan selalu ada rezekinya. Bang, sebenarnya aku lagi pengen sesuatu. Tapi, ya, aku lagi nggak ada duitku. Aku bingung juga mau gimana. Pengen apa? Ya adalah kecil-kecil sih sebenarnya. Kalau nggak ada duit ya mau gimana? Jadi sekarang aku minjem dulu. Nggak usah minjem-minjem, Sos. Kalau kamu butuh ya bilang aja. Aku kasih langsung kok. Serius bang, kamu baik banget sih. Ya aku memang tulus kok. Apalagi sama kamu. Hehe. Setelah itu, Susi pun bawa uang itu untuk pergi ke pasar. Di tengah keramaian pasar, ternyata Eden ada di sana. Susi pun segera menghampirinya. Susi, lagi belanja apa nih? Aku lagi belanja kebutuhan rumah, tapi kayaknya duitku kurang nih Den. Aku hitungin tadi, tak bakal cukup buat semuanya. Kecil gitu mah. Sini biar aku tambahin. Waduh Den, aku jadi terharu. Kok bisa ya laki-laki yang perhatian gini? Ya namanya aku kan teman kamu, Sus. Aku nggak tega lihat kamu kesusahan. Aku pengen kamu nggak kekurangan apa-apa. Masih banyak ya Den, soalnya dari tadi aku mikir mau buang barang yang gak kangkut gara-gara duit kurang. Kalau gitu kamu mau nggak temenin aku belanja sekalian? Biar kamu nggak ribet sendiri bawa banyak barang. Aduh, tapi kayak gak usah deh Den. Aku belanjanya bakal lama, lalu aku mau pilih-pilih. Oh gitu ya, ya udah. Nanti kalau kamu butuh bantuan tinggal kabarin aku aja ya. Iya Den, makasih ya. Sepulang dari pasar, Suci baru saja menata barang belanjaannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintunya. Ternyata itu adalah Bu Mira. Bu Mira, balik ke rumah saya. Ada angin apa nih? Maaf ya Sus, ganggu. Aku sebenarnya ada perlu penting, makanya main kesini. Perlu penting? Apa nih? Duduk lah Bu, di dalam aja biar enak ngomongnya. Udah malu kalau makin rame ya. Belanjaanmu segunung loh tuh. Habis borong dari pasar. Ya dong Bu, lagi gacor, bisa beli macem-macem. Dah, langsung aja. Perlu apa tadi? Sebenarnya aku gak sungkan ngomongnya Sus, tapi gimana lagi? Aku lagi butuh uang banget sekarang. Hah? Jadi, bumerang kemarin nyamain aku, mau minjem ke aku ya? Kak? Iya Sus, aku tahu mungkin kelihatan malu-maluin, tapi kondisiku lagi darurat banget. Gak ada jalan lain. Astaga Bu, jalan aja bilang aku perempuan budaya. Sekarang malah datang minjem duit ke aku. Ya jangan diketahuan gitu dong Sus. Aku juga sadar, gue lagi kepepet nih, beneran. Aduh Bu, benar-benar ironis ya. Gue ngajak aku, akhirnya butuh juga sama aku. Ya udahlah, jangan lidahku. Jelas, yang apa yang kamu bisa bantu? Ya udah, kamu aja langsung Bu. Butuh berapa? Kalau bisa, pinjemin aku 500 dulu ya Sus. Kebutuhan rumah. Anak-anak, banyak banget mintanya. Duh, lumayan juga ya. Tapi nggak apa-apa nih. Nih, aku kasih. Aku lagi ada kok. Makasih ya Sus. Aku janji, ngambilkan secepatnya. Gak ada uang masuk. Ya, jangan lama-lama ya. Aku gak suka loh, orang ngutang terus ngilang. Iya, bukan orang kayak gitu kok. Aku pinjam juga karena terdesak ini, bukan karena kebiasaan. Bagus deh kalau gitu. Malah aku pernah nih punya pengalaman pahit, pinjam duit, ujung-ujungnya pura-pura lupa.
Astaga, jangan samain aku sama orang kayak gitulah. Udah, jangan bikin aku kecewa ya, Bu. Enggak kok, kamu malah bikin aku terharu loh. Gue pikir gak mungkin bantu, ternyata kasih pinjaman. Ya dong, Bu, gue nih ya, mau dibilang perempuan nakal, ternyatanya bisa nolongin tetangga kan? Ya iya, hidupmu ini emang aneh, tapi di sisi lain ada manfaatnya juga ya buat orang lain. Nah gitu dong, dan cuma nyinyir doang. Oh udah gini kan, tuh yang lebih pintar nyari jalan. Sudah, makasih banyak ya Sus, aku pulang dulu. Malam itu, Sus sedang menghitung uang hasil dari usahanya. Matanya berbinar, senyum puas mereka di wajahnya. Hah, banyak juga duitku sekarang. Dulu sama Burhan, selalu kekurangan. Rasanya mimpi sekarang. Emang ya, gue kerja capek, pinter-pinter aja pakai otak. Dan cantik juga, bisa bikin hidup nyaman. Wah, ngantuk banget aku. Tidur aja ah, belanja lagi. Keesokan paginya, Susi bangun dengan rasa aneh di wajahnya. Seperti perih dan juga berat. Ia pun kecermin, lalu kaget luar biasa. Astaga, gak apa-apa nih. Habis itu sih, mau di muka aku. Ya Allah, muka aku kayak gini, gak mungkin, ini mimpi. Ah, aku benci, tiba-tiba kayak gini. Suara teriakan Susi sampai luar rumah. Waktu Mira sedang lewat buru-buru masuk. Astagfirullah Sus, kamu kenapa teriak-teriak kayak gitu? Mira, lihat ini, lihat mukaku. Bilang sama aku ini cuma mimpi buruk. Ya Allah Sus, bisa loh, segede itu nangoli wajahmu. Parah banget ini. Ah, apa harus aku sih yang kena musibah ini? Sus, tenang dulu, duduk dulu. Apanya yang tenang? Mukaku rusak, Bu, rusak. Gak cantik lagi. Allah gak adil. Astagfirullah Sus, jangan ngomong gitu loh. Mungkin ini juga teguran Allah. Sekarang kamu harus tobat, jangan makin nantang. Bulan apa sih Bu? Kemarin, Gen kan, ini janda, gak punya apa-apa. Gak kayak gitu, bisa apa lagi buat bertahan hidup? Sus, aku juga perempuan. Aku tahu susahnya jadi ibu rumah tangga. Tapi jangan sampai terjual harga diri demi cuma uang. Aduh, tak kuat Bu, banget ini. Wajahku hancur, sama tempat jijilat mukaku. Sus, cantik itu gak badi, harta juga gak kekal. Cuma amal baik bahkan nyelamatin kita. Aja dari doa, tambah sama Allah. Saya pasti ada jalannya, percayalah Sus. Susi tertunduk. Sejak saat itu, Susi kini ubah pola hidupnya yang sekarang berpakaian tertutup dan juga mencari cara untuk menyambung hidup.